Kisah misteri kali ini yaitu berjudul Di Antara Rombongan Anak Kecil di Gunung Salak. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya sudah sangat sering mendaki Gunung Salak via Cidahu atau Javanespa karena posisi rumah saya yang masih terbilang berada di sekitar kaki Gunung Salak. Dari sekian banyak pengalaman saya mendaki Gunung Salak, ada satu kali pendakian yang berkesan sekaligus janggal sampai saat ini, yakni pendakian ketika menuju Kawah Ratu. Sekitar beberapa tahun lalu, tepatnya akhir bulan Desember, saya dari rumah berniat main ke Javanespa hanya untuk sekedar ngopi dan foto-foto. Saya berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor dengan pakaian ala kadarnya, yakni kemeja dan celana bahan berwarna hitam. Sesampainya di Javanespa, saya menuju warung langganan yang berada di dekat pintu pendakian Gunung Salak. Di warung itu, saya memesan minuman wedang jahe dan roti untuk sekedar cemilan santai. Setelah kira-kira menghabiskan setengah gelas minuman wedang, saya melihat ada rombongan muda-mudi mendekat ke arah saya dengan pakaian lengkap ala pendaki gunung. Kira-kira jumlah mereka ada 11 orang. Ketika mereka tiba di warung, saya mendengar dari obrolan mereka bahwa mereka akan melakukan pendakian. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada keinginan kuat dalam diri saya untuk ikut mendaki, padahal saya tidak ada niatan mendaki sebelumnya. Akhirnya saya tanya pada salah seorang dari mereka, "Mau muncak, Mas?" "Oh iya, Mas, kita mau muncak," jawabnya dengan singkat. Singkatnya, saya ngobrol dengan salah satu dari mereka. Dan dari obrolan itu saya ketahui bahwa mereka ini rombongan dari salah satu kampus di Depok. Dan tujuan mereka yaitu Kawah Ratu, lalu menuju puncak Gunung Salak. "Mas, saya boleh gabung nggak? Saya mau ke Kawah Ratu, mau ngobatin penyakit kulit," tanya saya kepada pria berbaju coklat. "Silahkan Mas, bareng aja biar rame," timbalnya dengan antusias. Singkat cerita, saya pun menitipkan helm ke bibi warung dan motor saya parkir tepat di depan warung. Lalu saya pun ikut rombongan ini menuju Kawah Ratu. Selama pendakian, tidak ada kendala apapun dan semuanya terlihat normal. Bahkan kami hanya istirahat 1 kali selama perjalanan. Dan perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 3-4 jam. Kami start jam 9 pagi dan sampai di Kawah Ratu sekitar jam 12 lebih. Setibanya di Kawah Ratu, saya memisahkan diri dari rombongan. Karena mereka saya lihat di Kawah Ratu hanya foto-foto dan makan siang. Sedangkan niat awal saya ke Kawah Ratu adalah untuk mandi belerang sebagai obat kulit. Karena saya tidak bawa baju ganti, efek dari mendaki dadakan, akhirnya saya tidak jadi mandi, tapi saya berburu belerang untuk saya bawa pulang. Sekitar pukul 2.30, saya berniat untuk pulang. Dan ketika saya lihat, ke sekeliling kawah ternyata rombongan tadi sudah tidak ada di tempat. Mungkin mereka sudah jalan menuju puncak, pikir saya saat itu. Alhasil, saya pulang seorang diri. Setelah 15 menit melakukan perjalanan, tiba-tiba hujan deras dan berkabut tebal. Akhirnya saya tetap meneruskan perjalanan sambil berharap ada tempat yang aman untuk berteduh. Akhirnya saya menemukan semacam bekas saung di pinggir jalur pendakian yang kondisinya sudah hancur, tapi ada sebagian atap yang masih kuat menahan air hujan. Lalu saya pun menuju saung itu dan meneduh. Saya lihat jam di HP menunjukkan pukul 3 sore. Hujannya semakin deras dan kabutnya pun semakin tebal. Disinilah awal mula kecemasan saya timbul. Sudah sekitar 1 jam saya menunggu hujan reda, namun tidak juga kunjung reda. Kenapa saya tidak berani melanjutkan perjalanan saat itu? Jawabannya karena saya memakai pakaian tipis, sedangkan jarak tempuh masih jauh. Saya khawatir saya kedinginan.
Apalagi saya seorang diri dan tak bawa perbekalan apapun selain HP dan satu buah kresek kecil yang tadinya untuk wadah belerang, tapi tidak jadi saya pakai karena saya menggunakan botol bekas untuk wadah belerangnya. Karena mulai gelisah di tengah hutan sendiri dengan kondisi hujan deras dan berkabut, akhirnya saya melantunkan azan pada saat itu. Karena yang saya ketahui dari guru-guru saya ketika di pesantren, bahwa azan juga bisa digunakan ketika ada hujan lebat dan badai. Saya pun azan, sebagaimana azan untuk sholat. Dan di dalam hati saya niatkan bahwa azan ini agar hujan reda dan kabutnya hilang. Kurang lebih 5-10 menit setelah saya azan, hujan pun mulai reda, yang hanya menyisakan gerimis. Akan tetapi kabut masih tebal bercampur dengan suasana menjelang sore. Karena saya lihat jam saat itu sudah jam 4 lebih. Tiba-tiba dari arah jalur pendakian Kawah Ratu terdengar riuh seperti banyak orang ngobrol menuju jalur saya. Saya sangat senang karena akhirnya ada teman pulang. Setelah mereka mendekat, saya lihat ternyata ada sekitar 7 orang anak kecil seusia anak kelas 3 SD. Semuanya berpakaian rapih, layaknya hari raya lebaran. Dan mereka semua menggunakan sepatu dan memakai celana selutut, serta berpakaian dengan warna cerah. "Kamarana euy?" tanya saya. "Bade balik, jawab si anak yang paling depan. "Kolot maneh kamarana?" "Itu masih di belakang," jawabnya sambil menunjuk ke arah belakang. Setelah percakapan singkat itu, akhirnya si anak yang tadi saya tanya melanjutkan perjalanan. Lalu saya pun masuk di tengah barisan mereka. Jadi posisi saya ada di tengah-tengah mereka. Yang 3 anak kecil di depan saya dan yang 4 orang ada di belakang saya. Di tengah perjalanan saya mulai merasakan ada kejanggalan. Pertama, hujan sebelumnya itu deras, tapi baju mereka semuanya kering. Padahal setahu saya tidak ada tempat untuk berteduh. Lalu sepatu yang mereka gunakan saya lihat tidak ada bekas lumpur atau kotoran tanah. Padahal medan dan jalur pendakian itu kebanyakan tanah. Dan di saat saya memikirkan keanehan-keanehan itu, tiba-tiba yang di belakang saya bilang begini, "Ayo cepetan jalannya nanti keburu maghrib." Saya pun kaget dan cuma bisa jawab iya, dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan anehnya lagi, selama di perjalanan mereka tidak pernah istirahat, bahkan jalannya semakin terlihat semangat, dan mereka mengobrol satu sama lain layaknya anak seumuran mereka. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah, selama perjalanan saya tidak menemukan jalur atau rute seperti saya naik. Jadi ketika saya pulang bersama mereka, jalan yang saya lewati itu, bagi saya yang suka bolak-balik Kawah Ratu terlihat asing. Tapi jalurnya itu enak, karena datar dan gak ada naik turun yang biasa kita temukan kalau naik gunung. Selama di perjalanan itu, saya hanya berbicara dalam hati terkait kejanggalan yang saya temui itu. Dan semakin saya janggal dengan mereka, saya perhatikan ke wajah mereka sangat pucat. Pikiran positif saya saat itu, mungkin itu efek cuaca dingin. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba saja terdengar sayup azan maghrib dari perkampungan Cidahu. Lalu secara serempak mereka yang anak kecil ini berhenti di tengah jalan. Ada yang berhenti kemudian istirahat dengan posisi ruku, ada yang jongkok tertunduk, ada juga yang duduk-duduk. Tapi anehnya semua badan dan muka mereka menghadap ke arah Gunung Salak atau ke arah rute yang tadi dilewati. Saya pun saat itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Kemudian saya salib yang 3 anak di depan saya karena saya pikir mungkin mereka istirahat, sekalian menunggu ibu bapaknya yang katanya tadi di belakang. Dan alhamdulillah, tidak jauh dari jarak mereka, saya sudah melihat pintu gerbang pendakian awal. Alangkah senangnya saya saat itu, karena tidak kemalaman di jalan. Saat di posisi saya dekat dengan pintu pos pendakian, saya masih melihat mereka di posisi semula. Namun, tiba-tiba mereka berjalan lagi menuju arah gunung. Jadi mereka balik arah lagi, bukannya ke arah turun seperti saya.
Pikir saya saat itu mungkin mereka jemput orang tuanya yang ketinggalan di belakang. Akhirnya saya pun menuju warung tempat saya menitipkan motor dan helm. Di warung itu saya kembali memesan minuman wedang jahe untuk menghangatkan tubuh, karena saya kedinginan saat itu. Setelah kira-kira 30 menit, rombongan anak kecil yang tadi saya lihat tidak satu pun turun. Alhasil, karena takut terlalu larut malam, saya pun pulang. Setibanya di rumah, saya membuka kemeja dan celana saya yang basah kuyup, dan saya masukkan ke dalam ember. Malam itu pun saya tertidur dengan lelap karena capek. Paginya, ketika saya bangun dan ingin menuju kamar mandi, saya melewati ember yang tempat saya menaruh pakaian semalam. Saya pun terkejut, karena baju saya itu ternyata penuh dengan bekas jaring laba-laba. Seolah-olah seperti saya habis menerobos jalur yang penuh dengan sarang laba-laba. Saya angkat baju dan celananya, dan saya pegang untuk memastikan, dan ternyata benar itu bekas jaring laba-laba. Akhirnya saya bersihkan, saya ambil bekas sarang laba-laba itu hingga bersih sambil menahan rasa penasaran di dalam hati. Dan beberapa hari setelah itu, saya pun sakit demam. Dan setelah saya pikir jauh hari setelah kejadian, ternyata waktu tempuh ketika saya pulang itu lebih cepat dari waktu berangkat. Saya pulang bersama rombongan anak kecil itu dari Kawaratu ke pos hanya 2 jam. Dimulai jam 4 saat hujan mulai reda dari saung tempat saya berteduh dan sampai ke pos maghrib. Padahal normalnya 3-4 jam. Itulah pengalaman singkat saya dengan Gunung Salak. Dan sebenarnya masih banyak hal yang tidak saya dapat ceritakan karena mungkin akan terlalu panjang. Terima kasih dan tetap waspada saat kalian naik gunung. Dan jangan lupa agar kami semangat, like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.